Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 SPDD, kelompok 5, maaf. Jadi kami memiliki judul proyek adalah aplikasi sistem basis data sebagai solusi masalah jadwal bentrok saat pengisian FRS. Lanjut, kemudian di latar belakangnya FRS ini merupakan cara mahasiswa untuk mengambil mata kuliah. Namun pada saat mengambil mata kuliah ini tidak sistem FRS belum mengakomodasi adanya jadwal yang bentrok, sehingga saat mengisi FRS ada kemungkinan jadwal matkul yang diambil bentrok, sehingga kami menemukan solusi, yaitu membuat sebuah aplikasi sistem basis data yang membantu mahasiswa untuk memilih mata kuliah tanpa ada jadwal yang bertabrakan. Tujuan dari sistem ini adalah menangani masalah pengisian FRS, meningkatkan kelancaran pengisian FRS, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan mahasiswa dalam mengisi FRS, dan meringankan beban kerja TU dan bidang akademik. Lanjut, yang kami lakukan yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian merancang basis datanya secara top down, terus merancang konseptual dan logikal, terus perbaikan rancangan secara bottom up, pengembangan aplikasi, pengujian, kemudian dokumentasi. Selanjutnya ada inovasi luaran, yaitu sistem dapat mencegah jadwal mata kuliah bertabrakan dalam pengisian FRS yang sebelumnya tidak ada. Kemudian itu ada perancangan aplikasi. Next. Ini ada daftarnya. Yang pertama U1T01, yaitu memasukkan mata kuliah yang diinginkan ke dalam FRS berjenis simple dan punya data mata kuliah mahasiswa. Selanjutnya U1T02, menghapus mata kuliah yang telah diambil ke dalam FRS. Sama ini jenisnya simple, datanya itu mata kuliah mahasiswa. Kemudian U1T03, menampilkan daftar mata kuliah yang telah dipilih. Luarannya tabel dengan kolom NRP nama yang berjenis read. Datanya mata kuliah. Selanjutnya U1T04 menampilkan mata kuliah yang tersedia berjenis read yang berdata mata kuliah dan mahasiswa. Selanjutnya yaitu perancangan antar muka. Ya, jadi nanti akan ada demo. Jadi mahasiswa bisa melihat seluruh daftar mata kuliah yang dibuka. Selanjutnya mahasiswa bisa menambah, menghapus, dan melihat mata kuliah yang dipilih. Ya, selanjutnya user flow ke slide 11 dulu. Kebalik agak nih. Ya. Nah, di sini mahasiswa bisa ketika masuk bisa memiliki 3 opsi, U1 T01 mata kuliah, bisa menambah mata kuliah, lalu U1 T02 lihat matkul, bisa melihat mata kuliah yang telah dipilih. Lalu U1 T03 bisa menghapus matkul. Itu lalu ke slide 10. Nah, ketika mahasiswa melihat daftar mata kuliah tadi, di sana ada opsi tampilkan. Nah, lalu mahasiswa bisa melihat tabel mata kuliah. Lalu next. Lalu implementasi aplikasi. Next. Nah, gambar menunjukkan interface-nya saat kita ingin melihat kelas yang tersedia. Situ bisa dilihat ada data matkul, nama matkul, dan lain-lain. Lalu ini merupakan gambar sebelumnya. Nah, ya, ini merupakan gambar saat menambah mata kuliah. Di sini kami menggunakan opsi pilihan karena ini nanti untuk memfilter mata kuliah yang belum dipilih.
Jadi tidak bisa memilih double. Lalu next. Nah, ini adalah Lanjut. tampilan setelah maaf, Faruk bisa jelaskan mungkin? Selanjutnya di sini ada sesuai di aktivitas tadi. Di sini menunjukkan bahwa mata kuliah yang telah dipilih mahasiswa tersebut apa saja. Lalu selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini saat kita ingin memilih lagi, gambar menunjukkan mata kuliah yang telah dipilih, namun mata kuliah yang belum dipilih dan juga yang tidak jadwalnya berbentrokan. Seperti yang telah dilihat pada gambar sebelumnya tadi, sesi 1, sesi 2, dan sesi 4 telah dipilih, dan tinggal sesi lain yang mata kuliah lain dengan sesi yang belum dipilih, yang nantinya akan bisa dijelaskan lebih lanjut pada saat demo di akhir. Selanjutnya, pengujian aplikasi. Lanjut. Jadi di sini proses kami dapat digambarkan dalam use case diagram, di mana di sini kami menamakan proses kami itu adalah pengelolaan FRS dan terbagi atas 4 aktivitas, di mana melihat jadwal course, memilih mata kuliah, dan menghapus mata kuliah, serta mengecek mata kuliah yang dipilih. Untuk melihat jadwal course sendiri, di situ masih slide tadi. Untuk melihat jadwal course sendiri, di sini mahasiswa dilakukan login untuk masuk ke aplikasi sistem basis data. Lalu untuk memilih mata kuliah, nanti di situ ada pilihan tambah sesuai dengan user skenario yang dapat dilihat pada laporan. Lalu untuk menghapus mata kuliah, juga terdapat tombol hapus, di mana mahasiswa jika ingin menghapus dapat menekan tombol hapus tersebut dan mengecek mata kuliah yang dipilih. Mahasiswa dapat melihat setelah menambah mata kuliah apa saja yang dipilih untuk memeriksa mata kuliah apa saja yang telah dipilih. Selesai. Oke, selanjutnya berdasarkan use case skenario yang ada, kami melakukan beberapa pengujian. Pengujian yang pertama itu pengujian fungsional. Dari 4 skenario yang kami miliki itu A1 melihat jadwal course, A2 memilih mata kuliah, dan A3 menghapus mata kuliah, serta A4 mengecek mata kuliah. Kami mendapatkan hasil pengujian yaitu berhasil di keempat use case skenario yang kami miliki. Selanjutnya, pengujian usability dengan user review mahasiswa. Konteksnya itu mahasiswa ingin memilih mata kuliah dan tidak ingin ada jadwal yang bentrok. Tujuannya agar tidak ada jadwal mata kuliah yang bentrok dan mahasiswa bisa mengikuti seluruh mata kuliah. Berdasarkan pendapat mahasiswa yang kami tanyakan kepada mahasiswa tersebut, terdapat beberapa kekurangan dari segi tampilan, di mana beberapa bagian penutup, penulisan juga bisa dirapikan, dan beberapa fungsi yang masih harus diperbaiki. Selanjutnya, bagaimana agar bisa multiple user dan beberapa hal lainnya yang dijelaskan lebih lengkap pada video lampiran. Selanjutnya, accessibility matrix dari sistem kami. Requirement ID-nya terlihat dari A1 dengan description, melihat jadwal course. Test case ID yang kami lakukan yaitu test case 1, masuk menu lihat jadwal mata kuliah, dan test case 2 menampilkan jadwal mata kuliah. Statusnya yaitu terlewati keduanya. Lalu requirement ID yang kedua, description, memilih mata kuliah. Test case ID-nya dari test case 3 sampai test case 7 seluruhnya terlewati dengan baik. Selanjutnya, accessibility matrix requirement nomor A3, description-nya menghapus mata kuliah. Test case ID dari test case nomor 8 hingga test case 12. Statusnya hanya test case 9 dan test case 10 yang gagal. Lalu requirement ID yang keempat, description, mengecek mata kuliah yang telah dipilih. Test case ID-nya yaitu nomor 13 dan 14. Keduanya terlewati dengan baik. Selanjutnya, di sini ada link dari laporan akhir bagian 2 milik kelompok kami, dengan linknya tertera pada layar seperti berikut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan atau mengimplementasikan hasil aplikasi yang kami buat sederhana, yaitu demonya adalah sebagai berikut ini. Jadi pertama, sebagaimana dapat dilihat di URL-nya mahasiswa, ini adalah jadwal mata kuliah yang mana terdiri dapat kode matkul,
terus kemudian nama matkul, semester matkul, dan jadwal matkul. Kemudian saat mahasiswa ingin menambahkan mata kuliah yang terdapat pada tabel berikut ini, yaitu dengan mengklik tambah, kemudian dapat dilihat di URL-nya, yaitu mahasiswa/tambah. Nah, dapat dilihat sebagai berikut ini. Ketika mahasiswa ingin menambahkan mata kuliah, itu dengan cukup memilih, yaitu dengan tipe radio yang ada pada ini, cukup dengan memilih, tidak bisa langsung bersamaan, karena pada umumnya ketika memilih mata kuliah itu satu mata kuliah secara bergantian. Pertama, misal jika mahasiswa ingin memilih, misal contoh kode matkulnya 31, nama matkulnya Alpro semester 3 sesi 2. Klik submit, NRP diisi terlebih dahulu. Kemudian klik submit. Nah, dapat dilihat ini adalah list atau tabel mahasiswa yang NRP 0521 dapat dilihat di URL-nya bahwa ia memilih 2 mata kuliah. Yang pertama adalah olahraga dan kemudian Alpro. Yang mana Alpro ini yang ada pada sesi 2. Di sebelumnya terdapat sesi 2, ada 2 mata kuliah ataupun lebih. Jika si NRP 05211 ingin menambahkan mata kuliah lagi, maka dia akan klik tambah. Ya, dapat dilihat ketika si mahasiswa 05211 ingin menambahkan mata kuliah, dapat dilihat di sini tidak ada yang sesi 2. Ini menunjukkan ada logic atau ada query yang berfungsi di dalam bahasa dalam framework Laravel, dapat dibuat bagaimana caranya apa yang sudah dipilih di sesi yang sama tidak ditampilkan pada penambahan selanjutnya. Untuk apa? Untuk tidak dapat terjadi bentrok dalam jadwal. Sehingga dapat dilihat tidak ada yang sesi 2. Jadi ia dapat menambahkan sesi-sesi yang selainnya. Jika ia hapus, misal si mahasiswa ingin menghapus mata kuliah, si mahasiswa hanya dapat melakukan aksi hapus, tidak dapat mengedit sebagaimana pada umumnya yang pada FRS. Misal ia menghapus sesi 2. Alpro semester 3 ya. Coba dilihat, terhapus. Jika ia ingin menambahkan mata kuliah, dapat dilihat yang sesi 2 itu akan ada muncul kembali lagi. Nah, dapat dilihat. Ya, dapat dilihat pada penambahan selanjutnya karena ia menghapus pada list mahasiswa yang ber-NRP 05211, maka akan muncul sesi 2. Tadi kan ia menambahkan Alpro, maka sesi 2 yang selanjutnya ini hilang agar tidak terjadi bentrok, yaitu memilih yang pada sesi yang sama. Seperti itulah cara alur berjalan aplikasi yang telah kami buat, sederhana.
Ya, itu kurang lebihnya dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.